Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak dosen kita. Awang Mardin Hiola. Apa nama-nama asli Pak? Adi Guna Karismawan. Adi Guna Karismawan. Iya. Hiola. Iya. Oke, siap. Berimba Kareba. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, Bar. Saya minta maaf juga nih baru sempat datang. Wih, sudah berapa tahun kita baku janji nih, tidak jadi. Kayaknya dari kita masih S1. Dari kita masih S1 akhirnya. Yoi. Sekarang komnya sudah melambung tinggi. Tidak juga. Komi yang melambung tinggi. Tapi bukan itu yang kita mau bahas dulu. Oke, nanti di ruang tende. Oh ini ruang jawab. Nanti ruang tende. Awang, teman-teman mungkin tidak semua yang tahu Awang ini adalah salah satu founder yang sebelum ada yang namanya di Palu itu belum ada ojek online di Palu. Di Palu belum ada namanya Gojek, Grab, Maxim dan lain-lain itu belum ada. Awang ini salah satu founder yang buat di Palu pertama itu namanya TikTok. TikTok. Tahun berapa itu, Wang? 2011, 2012. 2011-2012an lah. 2011-2012 ya. Kenapa berpikir mau buat itu? Sebelumnya sudah lihat apa? Itu sebenarnya apa ya? Masih zaman-zaman musik di Gol nih. Oke. Nah, jadi kan kita ada 3. Tia Bas SMA 2. Tia Bas. Kan kita ada 3 orang. Oh, 3 orang. Oke. 3 orang. Tia Bas sama Tia Bas ya, siap. Ama Forum. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Pada saat di Gol nih itu tercetus sebenarnya di Gol nih. Oh, di Gol nih. Di Gol nih, sementara nonton apa begitu. Pokoknya lagi ada festival musik di situ. Oke. Lagi ada gigs toh. Jadi Ama bilang bagaimana kalau kita ini kan sudah kuliah harusnya bisa cari uang lah. Oh, kuliah waktu itu ya? Masih kuliah. Siap. Karena kalau saya tidak kuliah berarti lambat toh. Berarti kamu seniorku. Saya senior 1 tahun dari kau. Tapi 2011 sama-sama. masuk kuliah. Apa itu? Kecoa. Tidak apa-apa, dia makhluk. Itulah studionya kita yang sederhana ini, Bang. Kau takut dan kecoa atau saya takut? Oh, tidak takut. Oke. Suruh pergi deh. Ya Allah, ujian berat ini. Ada Pak bilang tidak takut pada bahasa center terus. Okay. Biar saja supaya orang tahu. Tidak masalah. Kesederhanaan itu kan susah untuk didapat. Nanti dicerita kalau suatu saat nanti so besar, lalu studio kita masih berkecoa. Ya, betul. Mantap. Lanjut, Bang. Jadi Ama bilang bagaimana kalau kita cari uang tambahan begitu. Oke. Minimal untuk uang beli lipstick kalau Ama, kalau kita beli rokok lah. Iya. Dia cetuskan lah idenya. Idenya Ama. Pokoknya malam itu dia cetuskan, besok langsung dikerjakan, langsung fight. Lusa langsung jalan. Pokoknya begitu sikat. Begitu memang bagus karena hari ini bahkan dulu teman-teman di Palu ini banyak konseptor ide banyak sekali. Cuman yang mau fight ini jarang sekali. Yang mau langsung terjun setelah ide malam ini besok langsung terjun jarang sekali. Jarang karena memang jangan juga begitu sekali. Ini maksudnya? Kan kita kalau misalnya kayak kita orang ya jangan ditiru lah. Maksudnya konsep tidak matang tiba-tiba langsung eksekusi. Toh apa orang bilang mau nanti mau kalau orang luar bilang keblinger. Keblinger betul kita orang. Dan dasar. Terus akhirnya 1 hari besoknya jalan. 2 hari. 2 hari. Jadi kita bikin untuk media promosi. Pokoknya persiapan kayak untuk promosi begitu toh. Besoknya kita coba jalan. Jadi ganti-gantian. Kita 3 itu yang kurir. Oh, langsung kurir. Kita 3 itu juga yang baku ganti untuk apa namanya? Operator begitu. Okay. Karena masih via ini kan? SMS. Bukan, WhatsApp dong. Oh, WhatsApp. Iya kah? Iya, WhatsApp. Tidak, WhatsApp 2017, Wang. Ada setahu saya bawa WhatsApp itu 16-17. Iya kah? Iya, kita lalu masih SMS. Tidak pakai SMS. Iya kah? 2000 berapa WhatsApp ini? Karena tidak mungkin BlackBerry. Sudah tidak pakai BlackBerry pada saat itu. Kalau justru lagi ramenya BlackBerry pada saat itu. Seingat saya dia sudah hampir
Karena kita orang Sudah pakai berkurang, BlackBerry pertama itu masuk kuliah. Pertama BlackBerry Curve Gemini. Itu saya masuk kuliah itu pertama. Iya kah? Iyo. Kita bagusnya flashback memang ini. Iya. Nanti teman-teman komentar juga. Iya. Tahu? Coba tanya sama Jawab sekarang. ditunggu. Iya, setahu saya, winge 2000 berapa Gemini Curve? Saya ingat saya 2011 saya pakai Gemini Curve dan itu baru keluar. Oh iya kah? Iya. Oh berarti saya yang terlalu cepat berarti. Iya. Saya yang salah. Dan setahu saya WA itu 2016 ada. Tidak. Setahu saya. Begitu. BBM mulai tertransisi di 2014-15. Amat ya kalau kamu nonton coba kau jawab dulu. Pakai apa kita dulu? Saya lupa. Tidak. Karena saya kan kurirnya lalu. Setahu saya kita bawa SMS. Ah iya kah? SMS dulu. Tidak, kau dengan saya sudah WhatsApp bar sampai kau kecelakaan kau kabari saya. BBM itu, Wak. Kau Tidak. masih pakai Gemini. Itu sudah ditopokeni kan? Oh tidak, saya tidak ditopokeni. Ditopokeni bukan di TikTok. Saya kecelakaan di TikTok. Wih, mau kemana kita ini? Bantar makanannya Edis di Garuda kan. Edis ini kantar lalu. Bapak pasir makananmu dia. Tabrakan. TikTok itu, Bang. Tidak. Habis itu kan apa toh kita bahas setelah itu tentang TikTok kan sudah tidak jalan. Baru kau jalan dan topokeni sendiri. Jalan sebenarnya TikTok cuma saya Berpisah. Iya, berpisah. Itu jadi topokeni. Iya, jadi saya topokeni. setelah itu sudah ada. Di TikTok, saya kurirnya TikTok dan Ojan saya pertama waktu itu. Janda Palinge. Kalau di situ sudah topokeni, Ojan bukan di TikTok. Ojan, kasih ingat dia ini Ojan, dia lupa. Ya sudahlah. Oke, lanjut. Nah, akhirnya 2012 jalan 2013 mulailah pisah. Masalah yang tidak perlu dibahas. Tidak ada masalah malah. Tidak ada masalah ya. Oke. Karena pasti ada penyebabnya kan. Asbabnya Tunggu dulu, kita minum kopi dulu bro, kan? Ya, saya sudah lihat dari tadi. Iya, lama sekali tawar kan. Kita disupport sama Second House. Ayo bang. Dia sih. Yes. Mantap. Kamu langsung 4 atau kita? Saya 3, kau 2. Kalau bisa ambilkan saja, Erik taruhkan semua. Kamu juga? Oh saya pikir untuk saya semua ini. Nah baik kamu ini untuk awang ini. Berapa orang kamu? 3. 7. Ya jatuhnya Oja sudah. Kalau begitu saya merokok tidak apa-apa. Oke merokok. Siap. Nah. Atusnya situ. Kenapa kau begini? Saya sudah merokok sekarang. Iya, bagus, Pak. Bagus. Tak boros. Bukan boros. Apa? Dimarahi istri kita nanti. Iya, betul. Kalau kau? Ih, dicekek. Oke, Bang. Kopi dulu. Minum dulu kopi. Second House ini di Jalan Dr. Suharso, depan Undata yang lama. Iya. Tapi tempatnya itu enak kok tau? Iya, enak. Asik karena sekali. beberapa kali saya di situ dia kasih meja untuk kerja, wifi-nya cepat, pakai main ML, langsung meeting kita. Berarti untuk main game? Tidak juga. Untuk diskusi bagus, untuk mahasiswa seharusnya cocok lah di situ. Harganya tidak berat lah. Recommended lah. Nanti tajam ininya ujungnya bos. Caranya itu bar saya aja. Sudah selesai bikin tadi. Tidak asik begitu. Iya. Begitu. Dilipat 2 dulu, dilipat 2 baru. Tidak tajam. Oh masuk. Iya. Ndak pro. Kadang uang yang dilihat itu susah masuk. Tapi kalau yang dilihat gampang sekali masuk. Bahaya filosofisme. Oke, lanjut. Bismillah. 18 plus. Mau ke situ? Akhirnya jalan Topokeni. Penyebabnya sampai kau bikin Topokeni kenapa, Bang? Karena apa ya? Biasa lah, Bar. Maksudnya 3 nahkoda, founder punya keinginan yang berbeda. Kita di situ tidak ada basic bisnis sebenarnya. Betul. Tidak ada basic. Yang paling bukan kita, saya tidak ada basic bisnis. Saya tidak mengerti. Jadi saya coba jalan sendiri dulu. Oke. Begitu saya mundur. Tapi alhamdulillah tidak kayak orang bilang baku. Mike mau kasih pas. Apa? Bilang saja Gi. Kenapa? Kasih timur. Oke. Saya makan ini. Tidak apa? Tidak belum paham lah cara berbisnis itu bagaimana karena paham. Kita orang dari SMA cuma kamu tahu lah toh, Bar. Iya. Akhirnya berhadapan sama begitu. Oh, ini namanya bisnis. Akhirnya adalah sedikit
ketidaksesuaian jalan karena namanya 3 Nahkoda toh. Iya. Akhirnya saya coba bikin sendiri. Tapi TikTok masih jalan pada saat itu. Jalan. Oke. Tanpa saya TikTok itu ada, harus. Betul. Iyalah. Karena ide gagasannya Ama. Oke. Eksekutornya Tia. Ibaratnya saya ini cuma ikut-ikut. Admin. Admin. Oke. Akhirnya Gitu. di TPK ini jalan sendiri. Jalan sendiri. 2013 setahu saya. Ya. 2013 akhir. 2012 Akhir. Akhir jalan 2013 awal. Iya. Itu. Terus berarti sama seperti yang orang-orang tahu sekarang fungsinya. Sama. Masih lewat HP, SMS begitu ya. Terus kita bahas. Pokoknya Ya, masih lewat. Pokoknya lewat situ. lewat itu-ituan. Nah, lewat itu. berarti hubungi admin dulu. Ya. Admin hubungi kurir. Kurir untuk Oke, arahkan. Siap, begitu. siap. Saya sempat tawang 2020 waktu awal pandemi, saya sempat lihat kau bikin aplikasi Topoke ini. 2020. Betul toh? Betul. Bagaimana itu? Ya begitu. Bikin aplikasi karena sudah cukup kita bermain di WhatsApp. Karena sumber daya manusia yang dibutuhkan di situ kan Banyak. sama dana juga lumayan. Kita coba penghematan di aplikasi. Ternyata tidak hemat. Lebih besar, bro. Rekor. 2017 masuk itu Grab Gojek di Palu toh? 17 2017 masuk. 2020 kau baru mau buat aplikasi. Baru mau. Jadi hitungannya kau yang duluan buat, kemudian dorang sudah duluan datang aplikasi, baru dorang sudah besar di tahun 2020, kau baru mau buat aplikasi. Kau Ya. bagaimana pemikiranmu? Dana untuk buat aplikasi kan tidak murah. Kalau hanya Bukan, maksud saya kau tidak berpikir kalah saya ini Gojek Grab yang besar ini, saya tiba-tiba datang dengan aplikasi lokal. di situ saya berpikir malahan ketika mereka ada, saya merasa terbantu. Kenapa? Saya tidak perlu sosialisasi. Ini kurir. Karena pada saat itu saya harus sosialisasi. Ini loh kurir. Ya, dulu, ini loh dulu, dia ya. kerjanya begini. Capek. Ya itu sudah orang tahu Ya. Jadi terbantu. Pada akhirnya saya sadar, oh ternyata saya semut di kakinya raksasa. Bisanya kau ini Gojek Grab 2017-18 di Palu sudah besar. Besar sekali. Iya, berani sekali kau masuk dan Topoke ini yang cuma bahasa Kaili itu. Saya berani karena di situ ada proudnya. Karena saya adalah pemain lokal. Oke. Ya, artinya Local Pride toh. Ya, local pride walaupun sudah bermunculan yang lain. Iya, oke. Tidak apa-apa, tapi saya merasa itu adalah pride yang harus dipertahankan. Oke. Cuma karena memang pada saat itu saya fokusnya sebenarnya ke sekolah. Oke. Untuk sekolah dan lain-lain, akhirnya saya putuskan saya berhenti dulu. Berhenti ternyata terus sampai sekarang. Sudah tidak jalan ya. 2021 stop. Stop sudah. Stop. Sempat waktu 2020 pas mulai aplikasi itu bagaimana? Maksudnya adalah beberapa Banyak. satu hari itu sekitaran berapa orderan? Satu hari. Kalau yang di aplikasi ya, Iya. di aplikasi itu waktu pertama jalannya berapa kemarin? Saya lupa bar. Tapi sekitaran 20-30 itu paling Orderan tiap hari paling ada ya? sedikit lah. 20-30. Itu orderannya satu ojol Gojek. Orderannya satu ojol Gojek. Iya, tapi kurang apple to apple lah. Raksasa lawan semut. Iya, diinjek oke. kita mati. Yoi. Sudah, Berapa jangan kita uangmu? bahas. Intinya teman-teman harus dia tahunya dulu Awang ini salah satu orang yang bertarung di dunia apa istilahnya itu ya? Aplikasi apa? Dunia perkuriran. Nah, perkuriran. Dunia apa? Bertarung di dunia digital ya. Digital, iya, Begitu bertarung di mungkin dunia bahasanya. digital. Iya. Sempat jalan beberapa usaha, habis itu kau buat apa lagi, Bang? Banyak sekali bar. Banyak sekali yang kau Banyak buat? sekali. Banyak sekali. Mulai dari tambak. Kau sempat jual CD juga. Jual CD. CD anu. Oh, iya jadi band-band lokal di Palu itu saya bajak. Serius. Oke, sudah. Jangan dibahas itu. Nah, Awang ini sekarang akhirnya karena kemarin fokus sekolah dan sekarang sudah menjadi dosen di Untat. Iya, Universitas Tadulako alhamdulillah. Untat. Jurusan hukum Fakultas Hukum. Jurusan Perdata. Jurusan Perdata, lebih ke Perdata. Berarti apa konsentrasinya, dagang begitu ya apa? Dia kalau Perdata kita bicara ini toh, perkawinan, bicara Oh iya, tentang orang. kawin cerai, warisan, Yo, gitu-gitu toh. Anak tahu sedikit, ada perdataan. Nanti ada niat di situ. Jangan Astagfirullahaladzim. labar. Kawin lagi atau
Maksudnya Kalau kawin kan nikah harusnya. nikah lagi. Tergantung metu atau Tidak saya, tidak. Farah. Oke. Bar, ingat kau orang hukum. Kalau kau mau tambah satu kan ada asasnya yang adil itu tuh. Iya, betul. Aristoteles dia bagi 6 itu adil. Iya, dalam hukum Islam itu. Iya, makanya jangan. Betul. Iya. Tapi bagusnya Indonesia ini karena mungkin mayoritas, makanya biar orang non Islam itu harus belajar hukum Islam ya. Seingat saya begitu dulu. Kan bisa dibilang sebenarnya bukan hukum Islam ya, hukum-hukum yang berlandaskan agama ini itu kan jadi salah satu sumber hukumnya kita toh. Iya, Ya, itulah. jadi itu kita pakai referensi. Mata kuliahnya namanya hukum Islam. Iya. Tuh? Sampai sekarang masih ada enggak? Masih ada dong. Masih ada. Sampai Islam lanjutan. Iya. Oke, Bang. Oke. Saya lebih mau berbicara masalah tentang HKI. Dulu sebelum saya ujian skripsi 2015, saya ingat saya itu. Dan pas saya sempat pakai judul Undang-Undang Hak Cipta tentang tahun sebelumnya 98 kalau saya tidak salah. Setelah saya maju proposal, akhirnya direvisi. Ternyata undang-undang waktu itu sudah berubah. Sudah dicabut. Dan jadi 2000 begitulah. Hak cipta ya? Hak cipta tentang hak cipta 2002 kalau saya tidak salah ingat. Saya adalah sedikit saya tahu. Walaupun cuma terbesit sedikit sekali. Kau meneliti berarti bukan sedikit. Tidak sedikit itu. Saya mau berbicara dulu tentang yang saya punya dulu. Oke, boleh. Oke. Keren itu. Masalah hak cipta. Hak cipta. Kemarin saya sempat take down videoku di YouTube. Iya. Menarik. 3 video saya take down. Saya takut. Karena Padahal di situ ada apa istilahnya? Ketentuannya kalau mau ini begitu ya. Ada pilihan, tidak perlu harus take down. Bisa kau mute audionya, bisa kau ganti lagunya. ya. 2, 3. Apa 1? Potong itu video. Oke. Nah, jadi panjang videonya kita ini saya isikan audio yang sudah terdaftar copyright-nya. Iya. Nah, salah satunya video itu After Movie Palu Rockin Fest. Di situ semuanya saya pakai lokalan loh. Lagunya orang lokal Palu. Iya. Akhirnya pas saya cek ternyata ada copyright 1 lagu. Makanya jangan macam-macam. Ya, dan ternyata itu Bang, saya apresiasi sekali. Itu lagunya Culture Project. Tepuk tangan dulu untuk Culture Project. Dari semua band yang di Palu, keren lah. tidak semua sih. Maksudnya salah satunya yang saya tahu Culture Project sudah terdaftar lagunya di copyright di Kemenkumham. Wih, keren. Mantap sekali. Kaget saya kan. Saya berpikir begini. Kenapa ini video kok copyright? Toh? Perasaan semua yang dimasukkan itu lagu-lagunya lokalan Palu semua. Toh? Akhirnya kan itu YouTube lebih detail dia kasih tahu di detik sekian menit sekian. Pas gitu ternyata masihkah hari itu ya kayak tes saya. Wih, keren Culture Project. Harusnya jadi salah satu role model pemusik. Makanya Kak Adi Papa Guma jadi ketua Adi. Papri sekarang. I see. Perkumpulan pencipta lagu artis begitu ya. Nah, Papri. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana copyright ini? Apa yang sepenting apakah sebenarnya copyright ini? Sepenting apa? Kalau sepenting apa? Sebenarnya jawabannya pertanyaan bukan itu. Nah, apa? Seberapa penting? Sama saja. Tapi begini, sebenarnya yang harus kita paham ini konsep hakinya. HKI-nya. Jadi HKI itu sebenarnya kan dia diberikan hak eksklusif untuk misalnya kayak pencipta lagu itu musik. Kau dilindungi oleh negara dan nilainya itu dilindungi juga. Berarti HKI ini konsepnya adalah perlindungan untuk nilai ekonomi satu karya intelektual. Siap. Itu yang coba dilindungi. Jadi jangan sampai orang ambil kayak saya bajak-bajak lokal itu. Kayak betul, jangan nanti orang percaya. Dibajak, kau tidak dapat apa-apa. HKI hadir untuk kalau kau punya karya intelektual, melindungi saya. Dilindungi kau. Minimal kau dapat royalti dari lagumu itu ketika dipakai orang. Ya, betul. Begitu. Apalagi dengan zaman digital kayak YouTube. Iya. Itu kan
di dunia digital, setahu aku kalau musik itu ada banyak macam lisensi. Jadi untuk hak cipta yang boleh dimodif lagi atau boleh sekadar pakai. Ada yang memang tidak boleh dipakai untuk keduanya. Itu. Jadi ada sisi apa namanya? CC apa begitu. Itu belum sempat saya baca habis. Soalnya banyak kan. Nah, itu. Jadi kalau dibilang sepenting apa? Penting sekali. Saya tidak mau karyaku dipakai orang terus saya tidak dapat apa-apa dong. Iya sih. Kau itu HKI apresiasi, negara apresiasi kau dengan HKI ini dari daya ketika kau mencipta satu karya, itu kau berpikir keras, waktu yang terbuang banyak, ya, gitu. Betul. Itu yang coba mau dihargai. Waktumu yang kau luangkan itu. Iya. Dan sumber daya yang kau pakai itu pasti tidak sedikit. Betul. Kalau misalnya tidak dilindungi, terus semaunya orang. Iya, keberlanjutan dari si pembuat ini akan bagaimana? Itu pertanyaannya. Makanya kita harus lindungi. Jadi biar kalau kenapa negara hadir di situ untuk melindungi hasil buah pikiranmu. Oke. Keren ya? Keren sekali. Makanya saya dulu itu saya sudah tidak dibilang hijrah. Saya sudah belajar agama lah waktu itu. Tapi kebetulan saya sudah mengajukan judul. Nah, kenapa saya angkat judul tentang hak cipta dulu? Saya kalau tidak salah judulku itu panjang sekali lu. Kita sempat bicarakan itu toh? Jadi judulku itu kalau saya tidak salah ingat, perlindungan hak cipta perlindungan karya cipta band indie Kota Palu ditinjau dari begini. Kebetulan saya punya dosen wali itu mamanya Mega, Ibu Fatima. Ibu Dokter Fatima. Ibu Dokter Fatima. Nah, saya maju kasih judul. Di ACC sudah sama PD3, PD1 yang ngasih judulnya. Nah, PD1 di ACC sama PD1. Oke, jalan gas. Bimbingan lah saya. Bimbingan karena judulku ini panjang sekali. Kebetulan Ibu Dokter Fatima ini langsung paham maksudnya judulku sebenarnya ini. Nah, dia bilang panjang sekali judulmu, terlalu berbelit-belit. Akhirnya dia rubah jadi perlindungan hak ekonomi karya cipta band indie. Ya, kenapa saya angkat perlindungan hak ekonomi karya cipta band indie Kota Palu pada saat itu? Dulu kan ada proyekan yang dibuat sama anak Palu, kakandanya kita Fahmi Arsyad Syahid. Nah, waktu itu dia buat Palu Perlu. Kompilasi beberapa band, 8 kah? 8 band kalau saya tidak salah. Buka Pintu, The Box, pokoknya Marakana. Di situ Buka Pintu masih bola ya? Masih bola. Ada beberapa lagu, beberapa band, 8 band itu yang saya ingat. Buka Pintu, The Box, Marakana itu ya. Marakana apa semua tuh. Sempat saya tidak usah bilang siapa yang bercerita. Dia cerita sama saya. Bukan curhat tok begitu. Dia bercerita dan saya ada di situ. Kita di perlu begini. Hitung-hitungannya katanya orang rasa tidak relate. Katanya saya yang sebagai tidak paham masalah copyright, saya berbicara begini. Kamu diproduksikan, kamu tidak bayar batik, kamu diproduksikan kaset, dan hasil jualannya katanya tidak relate. Waktu itu saya lupa, mungkin saya salah, nanti teman-teman revisi. Akhirnya saya ada pikir, bagus ini kayaknya saya angkat di judulku ini masalah hak HKI itu, hak cipta. Akhirnya saya coba kaji masalah hak ekonominya mereka. Seberapa dan kemarin itu tidak terjawab dari hasil skripsiku, itu tidak terjawab karena salahnya anak band yang di Palu, kecuali Culture Project, mereka tidak daftarkan karyanya. Jadi sesukanya vendor mau buat apa sama mereka ini. Contoh, saya adalah vendor rekaman. Kau adalah vokalis yang punya karya apa. Saya take kau, saya kasih kau 10%. Toh? Ketika kau tidak punya copyright, maka kau tidak dapat apa-apa. Tidak bisa kau menuntut. Dari saya kasih kau 10%, kau tidak bisa menuntut. Begitu ya? Lebih ke begitu ternyata yang saya kaji waktu itu. Karena salahnya itu artis tidak mendaftarkan dia punya copyright. Gitu. Kalau dari case itu harusnya kita paham di situ ada sisi-sisi perjanjian yang bermain toh.
Jadi ketika komisi 10% harusnya itu bisa kita bantu juga untuk daftarkan. Walaupun bagaimana itu kan karya intelektual dari klien atau klien dan vendor ya hubungannya. Itu bisa diikat di perjanjian dan itu sebenarnya sudah diikat perjanjian. Nah, lisan. Iya. Makanya beberapa kali saya bilang mau teman-teman yang bermain UMKM dan lain-lain, perjanjian itu perlu. Penting sekali. Ketika kerjasama. Tadi itu contohnya walaupun beda konteks, dia adalah perjanjian juga harusnya yang dibicarakan baik-baik supaya menghindari itu. Ih, kayaknya dari hitung-hitunganku tidak kena. Ya, gitu. Kan? Tapi dia sudah terlanjur baku janji. Sudah terlanjur baku janji. Ya bikin perjanjian baru dong. Nah, makanya saya berpikirnya begini, kira-kira kalau ditinjau dari HKI, undang-undang tahun segitu, ada ndak hak persen untuk pencipta lagu? Ketika lagu itu saya pakai, ada ndak persenan? Harus ada, itu pembagian yang biasa kita dengar royalti kan? Royaltinya itu ada ndak pembagian persenan yang ditentukan sama Kemenkumham? Setahu gue itu belum tidak diatur secara signifikan gitu. Iya, secara inilah, secara terang-terangan begitu. Makanya itu dikembalikan sebenarnya ke perjanjiannya. Semua atau dari pemilik. Enaknya kalau tadi kau punya copyright begitu, hak cipta, kau bisa tentukan kalau kau pakai laguku, saya minta 30% dari fee-nya. Begitu. Kalau kau tidak punya juga, ya kau mau menuntut bagaimana? Orang pakai saja. Ya itulah. Bahkan susah, saya bisa mengakui, contoh, kita sebut saja, bisa mengakui bahwasannya lagunya The Box yang judulnya Tadulako, tiba-tiba saya yang daftarkan duluan di Haki, itu bisa jadi hak saya loh. Betul belum tentu. Kenapa? Belum tentu. Itu sama kayak Citayam dong. Itu yang harus itu. Iya dong. Tapi sebentar kita bahas itu lebih menarik gitu. Kira-kira bisa enggak saya The Box punya lagu Tadulako. Saya buat di YouTube official musik video. Saya buat diklaim ya. Kita langsung klaim tiba-tiba tanpa mementingkan moral ini. Toh? Kita 4 orang yang ada di sini 5 orang. Tiba-tiba saya yang jadi vokalis, kau jadi pemain bass. Kita bikin official musik video Tadulako. Kacil, lihat dia nih kacil. Contoh. Abis itu saya langsung daftarkan. Sudah saya buat official musik videonya Tadulako. Kemudian saya daftarkan di Kemenkumham. Silakan. Bisa enggak? Bisa. Permohonan tidak mungkin. Kau datang untuk mendaftarkan tidak mungkin diusir dong. Tapi ingat ada proses. Prosesnya itu dari proses permohonan. Nah, ini penting teman-teman tahu ini. Proses pendaftaran. Jadi proses pendaftaran untuk bayar dan lain-lain kan. Setelah itu masuk di proses formalitasnya, pemeriksaan formalitas. Pemeriksaan formalitas itu periksa berkas sebelumnya, permohonan. Oh, lengkap. Diajukan di sini yang penting, diajukan pengumuman dari Dijen HKI atau Kemenkumham. Lakukan pengumuman secara online di situsnya biasa. Bisa dicek. Nah, di situ waktunya untuk si misalnya yang punya lagu ini untuk berikan sanggahan atau keberatan. Jadi tidak semudah kita mengklaim jadi saya punya, Tapi kalau misalnya tidak tahu orang Kak Aci tidak maksudnya kan setelah saya mendaftar, Aci tidak tahu misalnya toh. Saya Kemenkumham, saya daftar apa semua, tinggal penentuan. Misalnya orang Kak Aci tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak apa-apa. Akhirnya ada timnya Kemenkumham, orang HKI itu survei langsung. Iya dong. Sama kayak merek. Jadi disurvei apakah ada. Memang itu kita mengandalkan first to file ya. Kayak merek itu kan first to file. Artinya siapa yang duluan mendaftarkan itu jadi dia punya. Dia yang berhak. Tapi ingat, first to file ini untuk menghindari hal-hal kayak begitu dilakukan ceknya itu berulang-ulang, tidak sembarang bakalan diterima. Jangankan kau klaim, itu diperiksa dulu. Apakah ada mungkin kalau lagu berapa bar yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya. Itu diperiksa. Oh, sama, ini tidak bisa. Karena sama sekali. Diperiksa semua. Jadi tidak gampang sebenarnya. Berarti orang Kemenkumham YouTube dulu atau turun lapangan cari atau gimana? Mereka punya cara sendiri, itu juga saya tidak belum tahu ya caranya. Yang jelas mereka akan cek baik-baik satu karya yang bakalan didaftarkan. Makanya dibuka juga kesempatan untuk dari masyarakat luas untuk menyangga. Dibukakan kesempatan diinfokan. Ini ada yang mendaftarkan gitu. Kak Aci tidak tahu. Tapi ternyata Arki tahu. Dia laporkan. Bisa.
dia sanggah keberatan. Data pendukung sanggahannya itu apa? Bisa Video secara yang tertulis, dulu. iya bisa tentang bagaimana proses pembuatannya, dokumentasi dan lain-lain begitu. Banyak cara untuk kalau di menyanggah. situ ini saya berbicara sebagai yang tadi mendaftarkan tang. Oke. Saya berkeras ulang, tidak waktu itu lagu gitu dong. Oke. Artinya ribut Ya. pada saat itu. Ya. Tidak, ini ternyata waktu malam itu Oke, saya berarti kita masuk ke proses selanjutnya. Proses iya, selanjutnya itu pemeriksaan substantifnya. Tidak, sebenarnya itu waktu lagu itu saya yang tulis liriknya itu. Ya. Saya ini, padahal bukan saya. Ya. Pembohongan saya pakai sudah. Iya, Toh, iya, iya. bohong atas dasar apa kepentingan begitu. Tidak, waktu itu iya memang betul orang sudah bawa, tapi ini sebenarnya saya yang ciptakan. Dirampok karyanya. Kayak begitu. Jadi itu, ketika kau berkeberatan, Akbar berkeberatan, Arki keberatan, Iya. lakukan banding. Oke. Jadi Kemenkumham bisa banding. Iya. Disitulah saling. Hah. Dan saya dari beberapa kasus yang saya dapat, biasanya rata-rata yang mengaku itu malu sendiri kadang-kadang. Iya, iya. Gitu. Atau biasa malah sebelum banding dia sudah langsung menarik. Ya. Nah, sama. Karena itu aduh ditahan. Ya, ketahuan Iya, anak. iya. Ada daripada kenapa mendingan anak Iya. cabut gitu. Tapi kalau orang Pol nakabaga biasa. Dia gas terus. Gas. Sebenarnya kalau kita gas terus secara hitung-hitungan kita rugi. Iya, rugi kenapa? Karena kita mengeluarkan biaya kan. Oh iya. Iya dong. Banding lagi ya. Banding. Oke. Belum proses pendaftarannya satu lagu kalau tidak salah dulu ya. Dulu saya dengar itu dari ini 500 satu lagu. Iya, iya. Kalau satu album dia sikat, tidak usahlah satu album, setengah album saja. Dia daftarkan semua, itu lumayan loh, Bar. Modalmu besar untuk tipu-tipu. Dan persentase diterima untuk diterbitkan bahwa ini memang ada hak ciptanya tidak lebih dari 20%, 10% malah tidak sampai. Karena ketat sekali pemeriksaannya. Nah, hampir sama juga dengan merek. Merek itu punya database sendiri. Oke, sekarang kalau merek, misalnya ini second house. Ya. Second house. Ya. Saya lagi. Oke. Saya jadi korban, Jo. Oh Gitu ya. iya, jangan jadi pelaku terus. Ya. Kriminal sekali. Saya punya second house. Tiba-tiba Dias mengklaim. Ya. Ini kasus sudah pernah terjadi. Ruben Onsu punya geprek. Ya. Ternyata itu saya kurang cari tahu bye-bye itu kemarin. Cuman katanya sudah pernah terdaftar. Sudah pernah begitu terdaftar. Ya. Nah, sekarang ini kita contoh kasus baru. Saya punya second house. Ya. Dias tiba-tiba buka kedai kopi yang namanya second house lagi. Ya, cucok. Dia daftarkan mereknya. Selesai kau. Kalau diterima. Bisa-bisa kalau dia diterima karena ingat ada first to file. Tapi kalau saya pakai sistem yang kayak tadi tuh. Tapi kan Akbar tidak pernah mendaftarkan. Nah, dicek dari kalau ini bedanya merek. Merek itu ada database, dia melihat salah satu yang paling mempengaruhi itu dari sistem database-nya. Makanya ketika kita mengajukan secara ini kan ada dua cara, online sama offline ya. Secara offline itu dia bakalan periksa. Oh, ini ada second house. Second house dilihat lagi. Jadi tiap merek itu punya kelas istilahnya. Kelas ini apa? Bagian divisi-divisi atau apa namanya? Dia ini bergerak di bidang apa? Begitu. Oh, second house. Akbar punya second house. Misalnya dia untuk kafe. Kalau Dias ternyata untuk baju. Nah, itu diperbolehkan. Oh, boleh. Boleh dong. Beda kelas. Oh, kan? makanya ada Banua Motor, ada Banua Jersey yang makanya gitu. kalau kita punya kafe ya sudah daftarkan dengan merchandise saja sekalian, biar tidak ada clothingan yang ikut. Oh, begitu kan? Gitu ya lah. Banyak gas memang sih. Iya, kan tapi banyak pengeluarannya, Bro. Tidak. Itu kan kita satu kali mendaftar kalau UMKM dikasih 500 atau 800, saya lupa. Untuk semua jurusan. Apa istilahnya? Untuk semua kelas, untuk semua kelas. Untuk semua kelas UMKM. Misalnya jadi- saya punya brand second house. Saya mau daftar kedai kopi, saya mau daftar distro, saya mau daftar bisa. Itu Bisa, dihitung bisa. persatuan atau dihitung satu brand saja? Dihitung satu brand. Oh, satu brand 500.000. Semua saya mau daftar bisa. Bisa. Oh, Tapi di itu dibatasi, Bar. Ada sekitar hanya dikasih itu untuk awal itu 12 kelas kalau tidak salah. Iya, 12 kelas. Saya agak lupa. Yang jelas dikasih mau di kelas apa saja. Saya mau di kafe misalnya atau penyedia kopi. Bisa. Penyedia ininya, cupnya, packagingnya ya. Sedotan. Terus baju. Iya. Itu kopi, baju. Tidak masuk kan? Tapi boleh. Boleh, masih Iya, boleh. boleh. Yang penting dia masih merek. Yang penting masih merek. Merek kan
Bisa jadi judul lagu Second House. Bisa enggak? Oh, jadi second hand sernet berarti. Gitu. Berarti seribet itu. Seribet itu kedengarannya, tapi kalau kita jalani ya enak. Apalagi sekarang bisa online. Iya sih, saya pernah dengar itu. Ya, ada beberapa teman malahan dia ini karena lupa cek database. Kan kita bisa cek. Sudah ada tidak yang mirip saya? Iya. Misalnya saya mau daftar kanan kiri. Oke. Ada tidak podcast atau media digital content creator perusahaan yang pakai nama kanan kiri. Iya, merek dia mereknya kanan kiri. Bisa cek langsung ke ini DJKI. Oke. Di websitenya. Kalau tidak ada ya sudah daftarkan saja. Begitu. Kalau memang ingat merek itu selalu berbicara originalitas. Iya. Originalitas itu yang utama, sama ada yang penting itikat baiknya. Bagaimana masalah kawean itu? Kawean. Itu sebenarnya kalau dituntut bahaya. Bisa ini kan, bisa ganti rugi dia. Lumayan. Contoh apa ya? Merek yang ada di sini. Dulu zamannya kita PSD. Nah, PSD. Kan? PSD itu banyak sekali bajakan. Akhirnya hilang sekarang. Hilang. Bangkrut atau berhenti? Itu saya tidak tahu kelanjutannya. Yang jelas berhenti PSD sudah. Si clothingan itu. Cuma harusnya kalau kita tahu kita punya ini dibajak, harusnya kita ini dong menuntut langsung ke pengadilan kan bisa. Atau mungkin saja kita berbicara mungkin saja PSD belum daftarkan ternyata merek. Bisa jadi. Makanya pas di KW kan ya dia mau apa susah ya? Iya, dia mau menuntut apa? Ya betul. Yang menakutkan adalah jangan sampai ternyata yang KW ini yang mendaftarkan mereknya. Nah, ini pertanyaan bagaimana? Wah, itu validasinya panjang sekali pasti. Itulah. Karena pasti si PSD yang asli bakalan menuntut. Ya, apa ini kita berbicara Indonesia ya? Tidak salah bicara Macbeth. Ya, enggak usah lah, jauh sekali. PSD ya. Ya, PSD. Karena dulu kan idaman sekali. Iya, berarti mungkin saja PSD tidak tuntut ini yang di Palu Plaza ini. Karena mungkin saja dia belum daftarkan. Bayangkan kalau dia sampai di subjektifnya, pemeriksaan subjektif tidak ada sanggahan, di proses pendaftaran tidak ada sanggahan, keberatan. Dia mulus saja. Kasihan nanti yang punya PSD kan. Makanya di sininya Darmos, di sini PSD kan. Menangis. Kayak begitu kan. Iya. Ingat, HKI konsepnya nilai ekonomis yang mau dilindungi. Jadi saran terbaik ketika kalian mau mulai usaha atau bikin konten atau bikin production house atau apapun itu, inilah production house. Kalau bisa didaftarkan biar nanti kalau ada kenapa bisa saling penting itu. Gimana kita orang ini? Kalau ada nanti tiba-tiba orang daftarkan kita punya ini, aduh, brengsek kita. Jangan, masih ada saya di sini. Jangan dulu berhenti. Langsung ganti. Maju mundur. Maju mundur. Saya bikin tandingannya atas bawah. Tapi jangan. Makanya merek itu kan ada biasa kita lihat di Instagram atau artikel-artikel. Merek misalnya Apple. Oke. Apple itu ada HDC-nya. Ya, pasti. Oke. Apple itu kalau taksiran mereknya merek ini kan aset. Iya, betul setuju saya. Kita punya tanah itu dibilang aset, tapi kalau kita punya merek bisa dibilang aset. Oke. Itu bisa berapa saya tidak tahu harganya berapa ribu atau berapa triliun dolar atau bisa foundernya yang tentukan harganya kan? Tidak bisa seperti itu. Ada hitungan. Oh iya, oke. Cuma makanya merek itu salah satu aset dari usahamu. Betul. Sebisa mungkin lindungi dia, kayak kita lindungi pacarnya kita kalau kenapa bikin begitu juga merek. Nanti kalau kenapa dia yang lindungi kita. Oke. Usahanya kita tidak bakalan. Tapi pacarnya kita kalau perempuan jarang melindungi. Kan kita yang melindungi. Oke. Gitu. Sebisa mungkin dilindungi. Iya sih. Tapi sekarang kita mau berbicara berkuar-kuar, kenapa? Kayak hari ini orang Palu begitu ya. Penting sosialisasi. Tidak bar. Buktinya saja tadi dari Culture Project sudah sadar akan pentingnya perlindungan HKI-nya, hak ciptanya, atau perhitungannya terlalu besar. Saya sendiri sih, saya kan sebenarnya harus daftarkan. Saya punya channel yang namanya Kakak Production. Toh, dalam channel itu ada segmennya, programnya. Seperti ini namanya Ruang Jawab. Kemudian ada tes mental. Itu sih sebenarnya itu saya harus daftarkan kakaknya atau saya daftarkan per segmennya? Ya daftarkan saja mainnya.
kakaknya dulu. Tapi kalau saya mendingan kau perusahaan kan. Ini kakak. Di PT kan, iya. Oke. PT kan terus nanti bergerak di bidang apa, terus kau kalau bisa dari situ kan banyak divisi nanti bakalan lahir. Ya sudah, dimerekkan satu-satu. Nilai ekonomisnya lebih banyak, profitnya. Cuma itu divide over AdSense. Makanya tolong kasihan nonton cepat AdSense-nya. Kami butuh jam tayang. Tolonglah teman-teman. Kalau ada mahasiswaku jangan berhenti kau nonton deh. Kamu nonton Pak dosen ini. Tolong kasihan. Iya sih, memang penting sekali sebenarnya. Kalau kita mendengar ini, harusnya ini penting, tapi untuk stigmanya kita kayaknya belum sampai ke sana. Itulah. Tapi berkat Citayam, orang itu tiba-tiba melek. Nah, sekarang kita bahas Citayam. Dibuat sama istilahnya dorang bonyok. Siapa semua? JJ. Ya itu. Itu yang bojok. Oh bonge. Bonge. Dan yang diundang Deddy Corbuzier itu siapa sih namanya itu? Bukan, ada yang diundang Deddy Corbuzier itu yang kayak kacamatanya itu kayak Robocop. Waduh, saya tidak. Ternyata dia ini salah satunya yang pertama yang Fashion Week di Zebra Cross itu dia ini pertama. Nah, akhirnya didaftarkan sama orang kaya. Baim Wong, YouTuber besar. First to file. Dengan siapa satu? Dua yang daftar itu. Siapa? Indigo, Aditya siapa? Pokoknya dua yang daftarkan itu Citayam Fashion Week. Saya bingungnya, Wang. Apanya ya dia daftar? Bagaimana? Saya coba jelaskan dulu saya paham. Saya dia juga jujur, Bang. Awal-awal kayak kau, saya bingung. Apa yang dorang daftarkan apa yang ini? dorang daftarkan? Apakah tempatnya atau namanya? Nah, karena kalau tempat itu kan punyanya pemerintah. Kepemilikan publik domain. Masa kau mau daftarkan? Iya, nah itu punyanya pemerintah. Kedua, originalitasnya. Oke. Tidak ada. Taruhlah tiba-tiba datang malah 4 saya lihat dari konferensi pers. Oh, ada 4 yang mendaftarkan. Oke. Klarifikasi dari ini Kemenkumham ada 4 ternyata. Yang menarik pertama itu si Indigo itu. Oke, iya, paling pertama itu. Dia tarik. Dan itu memang harus diapresiasi. Cuma begini, itu tempat umum. Oke. Berarti tidak bisa batal. Kalau jadi dalam hukum dalam undang-undang merek, kita bilangnya undang-undang merek dan indikasi geografis. Siap. Perbedaannya kalau merek itu individu, kalau dia tidak boleh pakai nama tempat, itu merek. Berarti kayak Citayam itu tidak boleh jadi merek, tidak boleh. Terus kayak produk kopi itu tidak boleh jadi merek. Tidak bisa kopi Palu begitu. Kopi Palu bisa. Tempat kan? Tidak, maksudnya kopinya. Kopi, mereknya itu kopi. Oh, itu tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Minimal bisa kayak itu. Kayak Kopiko misalnya. Tidak ada ini yang di Salju kopi 2P-nya. Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Yang penting jangan real kopi. Merek kan begini. Kalau kau secara visual lihat itu sama, warna, bentuk, itu tidak boleh. Itu pasti dibatalkan. Kedua, penyebutan. Jadi ketika ada kopi sama, kalau kita di Indonesia ya dibaca I juga kan? Iya. KOPY dibaca kopi. Itu tidak boleh. Nah, tapi kalau 2P tadi kopi, penekanannya beda. Itu masih bisa dipertimbangkan. Itu. Nah, terus itu tadi yang didaftarkan ternyata apanya? Namanya. Itu yang jadi polemik saya lihat. Jadi kalau kita orang hukum, lihatnya itu harusnya didaftarkan jadi indikasi geografis. Indikasi geografis itu harus melalui pemerintah. Pemerintah yang mengajukan, bukan individu. Itulah. Ya, berarti dia batal di indikasi geografis. Kedua, dia batal di merek. Kenapa? Gara-gara itu menyebut, kalau saya pandangannya pertama, tanpa harus kita ribut, itu bakalan batal karena dia menyebut tempat, tidak memenuhi syarat. Diatur dalam undang-undangnya ya. Kecuali dia taruh Citayam. Nah, mungkin saja. Bisa mungkin. Tapi saya kurang yakin. Gitu. Jadi ingat tadi ada proses itu. Iya. Jadi di proses itu dia bakalan dibatalkan. Terus dia mau ambil, ini sebenarnya permasalahan apa, Bar? Moralitasnya. Iya. Kemenkumham tidak mungkin menolak permohonan pengajuan dari si artis dan si Pak Indigo itu ya. Tidak mungkin ditolak. Masa orang mendaftar ditolak? Tidak bisa. Walaupun dia bukan artis tetap bisa ditolak. Tidak bisa. Diterima dulu pendaftaran. Diterima. Nanti dicek sama Kemenkumham. Nah, setelah
Setelah itu moral ini yang diangkut untuk atau di blow up untuk besar kayak sekarang. Dan itu memang sudah betul. Karena yang dia langgar etikanya, etikat baiknya. Etikat baiknya. Dalam pendaftaran itu kan kita butuh originalitas dari ini. Originalitas kan bukan mereka berdua yang besarkan. Si yang tadi itu siapa? Bonyok. Bonge sama JJ itu mereka itulah. Dan itu tempat publik. Mereka ini tidak punya hak originalitasnya. Jadi sah dalam permohonan, tapi secara etikat baik ini dilanggar. Kasian. Kita berbicara menurut kita pribadi. Kalau menurut Kawang, apa di benaknya orang itu mendaftarkan itu? Saya tidak tahu karena saya tidak bisa baca pikirannya orang. Iya. Tapi begini, Bar. Kalau kita kembali ke konsep HKI, HKI itu ingat ada nilai ekonomis. Berarti yang diperebutkan apa lagi? Kalau bukan nilai ekonomisnya, pendapatannya. Iya. Adakah orang yang mau tiba-tiba klaim begitu saja tanpa saya tidak mau ambil untung apa-apa? Mungkin ada ya. Tapi tidak banyak, agak langka, agak rare begitu. Cuma kembali kalau saya sebagai orang melihat itu, personal opinion saya ya bilang ini ya nilai ekonomis yang dilihat. Jadi betul. Ketika bilang oh tidak, saya tidak mengejar nilai ekonomis, aduh kayaknya agak rancu begitu. Nah didaftarkan kan biar dapat perlindungan. Kayak begitu ya, kalau di berbahasa begitu ya. Saya bilangnya rancu. Naif kan sudah bubar. Oh iya sudah bubar naif. Gitu, agak rancu lah. Iya sih kalau saya berpikirnya saya berbicara awam sih. Dia mungkin saja ketika ada orang yang mau ke situ dia harus berbayar sama dia. Bisa tidak. Karena tempat tidak bisa dia. Tidak bisa dia miliki begitu ya. Dia daftarkan dia miliki. Maksudnya cuannya dari mana? Itu cuannya dari mana? Dan kalau dia sudah daftarkan, kalau kita lihat kelasnya kan, kalau misalnya itu barang disetujui sama HKI dan sudah paten misalnya itu Indico itu. Yang daftarkan dan diterima, dia dapat uang dari mana? Kan ada saya lihat kelasnya itu, kalau tidak salah satunya ada yang untuk clothing sama event organizer. Kalau kau tanya cuannya dari mana, ya dari situ dong. Kalau IO buat event di situ harus bayar sama dorang dulu. Kalau ada IO lain yang mau pakai dorang, pakai namanya kayak begitu, itu harus bayar royalti ke dorang, tidak boleh. Itu cuma kan yang besarkan ini kan bukan mereka. Dan akhirnya sekarang Citayam Fashion Week ditutup. Kesian juga. Beralih ke CFW juga. CFW. Citraland Fashion Week. Oh bukan di flyover ya? Bukan. Pertama itu Jinirwan, dia buat di flyover. Akhirnya yang di Jakarta sana dorang Bonge dengan JJ di Palo Jinirwan. Yang buat pertama itu. Oh ada role modelnya. Dia jadikan Fashion Street juga sama, kurang lebih sama. Akhirnya setelah dia buat di flyover, akhirnya dibuatlah di Citraland kemarin hari Sabtu kah begitu ya. Habis itu dibuat lagi di Wali Kota pas Car Free Day. Nah begitu. Jadi sekarang originalitasnya Citraland Fashion Week atau Palu Fashion Week itu Jinirwan. Kalau Jinirwan daftarkan itu bisa. Agak berat. Jangan. Tapi kalau bisa jangan didaftarkan. Tapi begini, yang harus kita apresiasi dari Citayam ini, sama yang sekarang misalnya tadi Haji Nirwan. Kalau kita mau sedikit jauh melihat ke Jepang misalnya, kita sering dengar Harajuku Street dan lain-lain. Itu kan awalnya kayak kita juga di jalan kan. Maksudnya sebenarnya ya sudah betul karena mengganggu ketertiban umum ditertibkan. Tidak boleh menginap di situ dan lain-lain. Itu harus dijaga sama-sama. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih positif sedikit, mau lebih saling menjaga, harusnya kita bisa lihat contoh dari Jepang itu. Begitu harusnya. Jadi tidak perlu ada polemik. Kayaknya terlalu apa namanya? Tidak terlalu berguna lah ketika kita harus debatkan itu dengan merek dan lain-lain. Terlalu menghalangi apa nilai-nilai kreativitasnya masyarakat kan.
itu kan jadi sarana untuk mereka. Betul sih. Ya memang rancu memang ini jadinya. Ini barang akan banyak yang mengklaim masing-masing begitu ya. Iya dong, karena kan dari HKI saja, hak kekayaan intelektual. Mungkin banyak orang mau kaya dari itu. Iya. Kita tidak tahu. Nilai ekonomis kita tidak tahu, we don't know. Kekayaan. Iya. Sekarang masalah di Palu ini, saya ini bujuk-bujuk terus Enin. Saya bujuk Enin. Ayo Uga Basri, kita duduk di podcast yuk cerita. Mereka ini punya usaha yang sudah berjalan 2011 kah? 2 orang loh, Wang. Kita kembali kau tadi bangun usaha 3 orang yang akhirnya beda pemahaman. Iya. Enin. Kenapa kita banyak sebut brand? Karena kita berbicara masalah brand di sini. Walaupun mereka tidak jadi sponsor, kita bahas semua. Tapi harus minta izin dong sama mereka. Boleh saya izin semua kamu, saya bilang semua fans dunia Enin semua Battle Boom semua saya bilang. Oh, iya. Karena kita cuma mau bahas, jadikan contoh Nah, sekarang Enin ini saya sangat apresiasi. Kebetulan teman juga. Saya panggil podcast, ayo kita cerita bagaimana membangun usaha 2 kepala. Nah, ini yang saya mau bahas masalah perjanjian usaha yang dijalankan 2 kepala bahkan lebih. 1 kepala 2 kepala bahkan lebih. Bagaimana itu proses perjanjiannya? Apakah dia harus tertulis atau tidak? Perjanjian kalau pasal 1320 kan tidak menjelaskan itu. Jadi secara tidak langsung bisa secara lisan dan tulisan. Terus sanggahan apa tuntutannya, nanti ada saksinya, tiada apanya gitu. Yang harus kita perbaiki Buktinya. pertama paradigma atau stigma tentang perjanjian itu sendiri. Nah itu Perjanjian kadang yang saya dapat ya dari kasus ke kasus, mereka tidak buat perjanjian karena mereka anggap itu hanya formalitas. Padahal kalau memang misalnya saya dengan Akbar bikin satu bisnis, kita ini mau baik-baik Bar. Iya. Ya, untuk jalannya biar tidak kenapa-kenapa hubungannya kita berhubungan bisnis. Bagaimana kalau kita bikin perjanjian tertulis? Jelas, iya dong. Jelas. Kalau kenapa-kenapa di perjanjian ini sudah dijelaskan. Kalau misalnya beban kerja yang tiba-tiba berubah sudah ada di perjanjian. Jadi tidak bakalan bagaimana. Saya selalu sarankan teman-teman kalau kerjasama sebisa mungkin bikin perjanjian. Harusnya tertulis sih. Harusnya. Iya. Lebih bagus karena kan kalau lisan kita butuh saksi. Nah, itulah saya bilang tadi kan dalam undang-undang berapa tadi itu? Pasal 1320. Pasal 1320 perjanjian walaupun tidak ada tulisan tetap sah. Iya. Sekarang deliknya untuk saya melaporkan bahwasannya kau sudah prestasi dari perjanjian kita apa? Maksudnya? Misalnya kita baku janji 50-50% untuk hasil usahanya kopinya kita. Tiba-tiba saya tahu kau jadi tuh begini, kita buat usaha. Kau sebagai teknisi bengkel. Saya punya modal. Buat bengkel. Kau kebetulan orang STM otomotif. Siap. Wang, kau kerja sama kita. Saya buatkan kau bengkel, saya belikan semua alat. Kemudian kau kerja. Sip. Nah, setelah itu kita bangun usaha yang tiba-tiba persetujuan kita. Pertama kita dua ini ya. Kita dua pertama kau mengeluarkan statement begini. Bagaimana Bar kalau kita hasilnya ini kita kasih kembali dulu modalmu. Misalnya kita kasih kembali modalmu. Misalnya modalku 10 juta. Kita kasih kembali modalmu baru kita bicara ulang. Boleh. Bisa anda? Bisa. Setelah kembali modalku, tiba-tiba ada perjanjian selanjutnya. Nanti kita bagi hasil saja 50-50. Sebelum disepakati itu perjanjian 50-50, yang kita sepakati pertama kau harus kasih kembali modalku dulu. Kita harus kasih kembali modalku dulu. Tiba-tiba kau menyeleweng dengan saya, Wang. Akhirnya kau kerja bengkel, tempel ban, ternyata tidak di bengkel. Kau jadi tekan servis panggilan dan itu setorannya untuk kau. Kau paham dah? Tiba-tiba jadi misalnya Arki bocor bannya atau mau ganti ucus. Kau punya bengkel yang kerja sama saya, kerja sama kita, apabila hasilnya harus dibagi. Tiba-tiba kau kerja di luar dan kau tidak kasih tahu saya. Tidak boleh dong. Ya. Kalau memang ada begitu harusnya diterangkan. Perjanjian ingat. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau tahu. Itulah. Gitu kan? Bagaimana kira-kira?
Jangan, karena itu sama saja. Kalau tidak diatur dalam perjanjian, it's okay. Tidak pakai aset dari bengkel, it's okay. Tapi pakai Tidak bisa, harus ada setoran dong. Iya. Makanya harus diatur dalam perjanjian. Perjanjian itu gunanya biar kalian tidak kemana-mana. Kalaupun ada sesuatu terjadi, itu ada di pasal penutup, dibicarakan kembali. Kita catat dalam adendum, ada perjanjian asesoir, Iya. tambahan. Akhirnya kau mengeluh misalnya. Saya tidak tahu ini ceritanya siapa, mungkin cerita saya ada. It's okay. Akhirnya kau mengeluh, "Wih, Bar, kalau sate begitu." Kau misalnya tuh, "Bar, kalau sate begitu, nandasa juga saya hari-hari saya ke bengkel isi bensin." Ya pendapatan. Itu gunanya perjanjian. Jangan sampai ada yang begitu. Ada yang diberatkan. Iya, makanya perjanjian itu harus dicatat sedetail mungkin. Padahal Maunya itu apa? mau tadi pertama kita kasih kembali modal dulu. Tiba-tiba semenjak belum kembali modal, gue kosong mengeluh. Akhirnya picak sendiri kita. Nandasa kan? Makanya harusnya diperhitungkan. Ketika ada orang kerja, dia bukan bagi hasil dong. Biasanya yang saya dapat 2 orang. 2 orang, satu tahu beres. Oke. Satu yang kerja sebagai pengelola misalnya. Satu pemodal. Ya, satu pemodal, satu pengelola. Pengelola itu digaji saja. Hitungannya. Harusnya. Karena menghindari yang tadi Akbar Iya, bilang itulah. toh, pemodal dan si pengelola ini, pengelola kan biar bagaimana owner juga hitungannya. Ya, owner hitungan lain bagi hasil, pengelola tetap dibayar. Jadi ketika mau bagi hasil bersihnya pengelola sudah dibayar. Ini kan sering terjadi. Sekarang terjadi, saya potong uang. Sekarang terjadi nih barang, akhirnya kau. Ya, jangan marah, kayaknya dari hati sekali. Sabar. Akhirnya kau. Oh, ini sudah dulu lama sekali ceritanya orang ceritakan sama saya. Oh, siap. Bukan masalah usahaku. Siap. Bukan usahaku yang baru-baru ini, bukan itu. Biasanya semakin diklarifikasi dia semakin didetailkan. Semakin nampak. Ya, biasanya. Kayak mahasiswaku biasa kalau bohong, "Oh tidak Pak, itu saya kerja sendiri. Saya Jadi kerja di begini. sini." Oh tidak. Akhirnya saya kan pemodal uang, kau teknisi. Ya. Tiba-tiba kita pecah kongsi sudah. Pecah kongsi. Oke. Saya otomatis yang tidak tahu bengkel rugi dong. Rugi lah. Rugi sekali. Kau jual alatmu saja tidak kembali malah bisa. Akhirnya temanku yang punya cerita ini ceritakan sama saya, semakin terbongkar. Akhirnya dia bilang, sudah, akhirnya ternyata saya ini, "Wang, kau yang pakai ini alat. Terus Kau bayar. Boleh enggak?" Boleh kalau saya ada uang. Kalau saya tidak mau bagaimana? Itu yang saya mau tanya. Kalau dia mau gimana? Kenapa saya bisa ribut dengan dia? Bisa dong. Saya punya dasar tapi kan. Iya, perjanjian berarti sudah tidak berlaku. Iya kan? Sekarang alat, saya teknisi, ente yang punya alat suruh saya, kau bayar ini alat. Karena saya tidak tahu pakai, Wang. Urusanmu itu. Karena kau yang suruh beli saya pertama ini alat-alat. Iya, tapi kan dalam perjanjian. Ini kan sudah di luar perjanjian. Ada hal apa kau batalkan perjanjian tiba-tiba kau suruh bayar alat? Bukan saya batalkan perjanjian gara-gara kau menyeleweng. Oh, kalau begitu caranya jangan kau suruh bayar, bawa ke pengadilan. Minta ganti rugi. Oh, tapi kasus dulu itu selesai, akhirnya dia bayar. Akhirnya teknisi bayar alat. Waduh, bukan begitu cara mainnya. Iya, tapi karena daripada panjang. Tapi betul juga karena daripada si pemodal rugi. Sebenarnya itu melanggar sih, Bang. Siapa yang melanggar? Ada Saya. Pemaksaan kan. Tidak boleh dipaksa orang. Iya Takutnya kalau saya dipaksa, saya ambil. Tapi ini moral, Bang. Betul. Tapi ingat, ini sama-sama masalah hidup ini, masalah perut. Betul sekali. Kalau dia pintar bisa jadi, tunggu. Kau paksa saya, kau ancam. Saya bayar itu dengan keadaan terpaksa terus saya melapor. Saya dipaksa, saya diancam. Urusannya lebih panjang, kantor polisi ente. Betul. Karena saya mengancam pada saat itu. Iya dong. Makanya dia sebenarnya berhak menolak. Ketika dia menolak, diancam, dipaksa. Aduh. Sekarang kalau saya cuma kau harus bayar, baru kau mau, saya bisa apa sudah kesian? Tidak bisa apa-apa. Makanya itu penting sekali itu. Ingat, perjanjian itu sebisa mungkin harus detail. Kalau perlu itu alat yang mau dibelikan, kompresor merek apa, ukuran berapa, tipe daftarkan apa. semua dalam perjanjian. Iya. Modal si A apa, modal si B apa, kalau si B jadi pengelola gajinya berapa, pembagian hasil 50 itu sebenarnya tidak boleh. Karena ingat, kalau bikin perjanjian, Akbar buang modal misalnya 45 juta.
tenaganya ini harus kita hitung juga. Skillnya ini berapa? Kalau skillnya ini misalnya 40% ya, 40% Akbar harus 60. Iya. Karena minimal harus ada saham dominan. Iya. Masalah Cuma, modal ya. Iya, cuma kadang-kadang kan kita pakai juga 50-50, boleh-boleh saja. Cuma takutnya saling baku tindis. Akhirnya biasa sering dengar itu kalau saya tidak tahu kerja aku apa, semua saya kerja, baru dia tidak ada kerja. Dia baru 50-50. Baru 50-50. Siksa saya leh. Iya, Kan iya. begitu biasa yang kita dengar. Masalah uang ini Iya. masalahnya. Akhirnya itu keributan itu akhirnya gara-gara uang. Itu. Hmm. Walaupun awal-awalnya sudah Sudah, kita butuh teman, gas saya dulu, tos saya dulu. ujung-ujungnya pasti. Itu bahaya sekali memang. Bahaya sekali dan Betul. bagi pengalaman beberapa orang yang sharing ke saya untuk minta tolong kayak misalnya bagaimana bikin perjanjian akta di bawah tangan lah. Lanjut. Kayak misalnya bikin akta di bawah tangan minta bantu. Jadi sebisa mungkin kamu dua kesini cerita bagaimana maunya kamu. Nanti dibantu untuk bikinkan perjanjiannya. Kamu dua silakan bertanda tangan. Kalau butuh saya sebagai saksi, it's okay. Oke. Intinya penting sekali itu. Penting. Perjanjian harus tertulis. Kalau saya seharuskan itu. Kalau harus saya tertulis. Kalau saya saya tidak bakalan bikin ini usaha, tidak bakalan jalan dia kalau belum ada ini. Hitam di atas putih. Iya, betul. Dan ini hati-hati. Iya. Hati-hati. Kalau bilang harus ada materai. Iya. Harus ada materai karena materai itu kalau tidak ada Keabsahannya. Iya. Padahal di pasal 1320 itu tidak ada disebutkan materai. Syarat tidak saja wajib. perjanjian. Tidak wajib Materai materai. kita gunakan untuk apa? Pajak dokumen namanya. Oh, begitu. Pajak dokumen. Jadi ketika kita masuk pengadilan dia jadi barang bukti sah. Oke. Itu pembuktiannya. Ya, itu saya bilang saya salut Enin sampai sekarang masih bertahan terus. Karena masih komitmen mungkin dari perjanjian mereka ya. Komitmen. Kan perjanjian sebenarnya komitmen. Iya, dan yang terjadi selama ini dari komitmen akhirnya bubar. Iya, itu namanya juga kerjasama harus ada komitmen dong. Kalau tidak komitmen berarti one prestasi. Ya, ingkar itulah. janji. One prestasi. Nah, ingat ingkar janji bisa jadi pidana. Selain itu masuk neraka, Wang. Siksa. Jangan sampai neraka tunggu ente untuk menyala dulu. Urusan dagang ini, bro. Bahaya sekali nih. Bahaya. Ya, teman-teman, penting sekali tuh. Penting. Teman-teman harus tahu apa namanya. Ini perjanjian ini sangat penting sekali ya. Perjanjian merek semua penting. Dan memang harus didaftarkan, dibuatkan merek, didaftarkan, perjanjian harus di atas kertas. Tidak boleh ada sebisa mungkin di atas kertas. Artinya semua yang kita bahas ini, saya minta maaf sama teman-teman brand yang saya sebut brandnya. Terakhir pertanyaanku, Wang. Coba jelaskan saya. Brand yang saya angkat di sini, mereka bantu support saya seperti CVRD Rumi Bumi. Ini punyanya Poteng, perusahaannya Poteng. Kemudian ada Sunrise. Itu thrift itu second house Dias. Apa kira-kira keuntungannya mereka itu? Kesana itu orang di situ. Nilai dari ini. Nilai dari mereknya. Merek kan semakin banyak orang tahu, semakin asetnya itu semakin berharga dong. Berarti penting mereka. Penting sekali. Weh, penting kamu kesana mereknya kamu sini. Tolong kasihan. Harap pertanyaan nggak teknik marketing tadi itu. Tidak masalah. Anda paham itu. Jadi sebenarnya kalau support lokal itu ya minimal harus ada lah, kayak second house ini kan bagus toh. Iyalah, itulah. Itu Galaxy Coffee. Second house siapa tahu mau bikin diskon untuk mahasiswaku. Mahasiswa hukum. Mau dia tuh. Harusnya. Panjang sekali nih, Uang. Bayangkan lobit satu kamera. It's okay. Nanti kamu yang edit kan? Dipotong-potong. Kita bicara di belakang frame kayaknya saja lagi nih. Oh, boleh. Makasih nih teman-teman, makasih Wang sudah mau luangkan waktu datang ke sini. Nanti setelah ini mungkin saja di selanjutnya kita siapa tahu sudah dapat AdSense, kita ngobrol lagi di sini. Sambil kopi tapi. Oke. Harus ada kopi. Ini kopi? Iya, dari Dias. Oh, dari Dias lagi. Galaxy. Oh, dari Galaxy. Galaxy itu di jalan apa tadi? Tanjung Santigi. Pesik. Tanjung Pesik. Ownernya Bro Awing. Bro Taswing. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.